di sini itu adalah bagian outdoor ya. Teman-teman tahu lah kalau di Malang itu kan suasananya dingin. Jadi kita nongkrong di outdoor itu bener-bener enak banget. Dan ini bisa diakomodasi dengan baik di rumah ini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Kita hari ini lagi ada di Malang, teman-teman. Lebih tepatnya di The Araya. Jadi ini adalah satu komplek yang elit dan berkembang di daerah Malang. Nah, sekarang kita milihin satu rumah buat teman-teman, ya ini ikon dari The Araya. Ini keren banget sih. Jadi ini bener-bener kontemporer banget dan kita bener-bener amazed banget ketika datang ke Malang. Ternyata perumahannya bikin rumah itu bukan kayak standar-standar gitu, teman-teman, tapi lebih kayak buatan arsitek idealis. Bener nggak, bro? Keren sih. Keren banget sih ini. Kenapa kayak gitu? Karena kita mulai dari satu ya. Ini ada satu pohon ketapang kencana besar. Dan arsitek itu kepengen supaya bagian putih itu nanti ada bayangan dari si pohon ini. Dan jadi satu bagian tampilan fasad dari rumah ini. Dan itu benar-benar works banget, bagus banget. Lihat bayangannya, jadi kalau misalnya kita pagi-pagi atau kita lagi sore-sore pulang gitu, kita bisa lihat rumah kita tuh ada gerakan-gerakan pohon bayangan dari angin yang bertiup. Wih, keren bro. Oke, sekarang kita bahas dari atas dulu. Kalau teman-teman lihat di sini, dari depan kelihatannya flat, seakan-akan dia itu dari cor-coran, tapi sebenarnya enggak. Ini ada atap yang menuju ke sini dan atap dari belakang yang begini. Kenapa begitu? Karena rumah ini dipisah sama inner garden. Ini keren banget sih. Yuk sekarang kita bahas depan dulu, kita bahas sedikit tanamannya. Jadi ini adalah satu pohon ketapang kencana, jagoannya yang bisa ngebikin fasadnya kelihatan lebih menarik. Habis itu di sini ada kencana ungu, di sini ada philodendron, di sini ada calathea. Di sini ada dua pohon, bukan pohon, tanaman yang kelihatannya sama tapi sebenarnya beda. Yang ini adalah robusta dan yang ini adalah lantana. Nah, lantana ini menarik karena nanti kalau dia udah besar akan menjuntai ke bawah. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, potnya itu kan ditaruh di atas gini. Habis itu pohon yang akan merambat ditaruh persis di depan. Jadi dia akan menjadi bagian dari fasadnya. Buat gue menarik karena jarang banget arsitek yang benar-benar mikirin sampai ke tanamannya dan akan berefek pada fasadnya nanti. Yang menarik dari tempat ini adalah listriknya semua di bawah tanah. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada listrik, ini karena lagi project teman-teman sementara. Tapi nantinya nggak akan ada listrik di perumahan ini. Nah, jalannya gunain paving block dan paving blocknya itu disusun sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini adalah cara pemasangan paving block yang paling bagus. Kenapa? Karena dengan kita masang dengan pola seperti ini, paving block ini akan selalu awet. Karena dia kunciannya paling kuat kalau kita punya pola paving block seperti ini. Dilengkapin sama paving block yang ke arah sini, dikasih yang begini, dan di sininya ada stopper yang namanya paving block topi uskup. Keren. Dan yang lebih mantepnya adalah di sebelah sini. Di sini ada kanstin ya. Kanstin ini berfungsi untuk sebagai penahan paving block yang mau naik ke atas rumah kita. Kalau kita lihat perumahan-perumahan, banyak banget kalau mereka cuman pakai semen doang di bagian sininya. Dan akhirnya akan bocel-bocel dan ngebikin perumahan kita akan kelihatan nggak rapi beberapa tahun ke depan. Tapi dengan metode seperti ini, si ikon ini tuh mikirin banget supaya nanti selalu kelihatan rapi perumahannya. Makanya di bagian sini itu dikasih paving block, di stoppernya pakai kanstin. Bayangin kalau kita naikin mobil ke sini, ya ini akan selalu awet, teman-teman. Bayangin kalau misalnya ini cuman pakai semen aja. Nah, nanti dia akan gerompal-gerompal segala macam dan lingkungan kita akan kelihatan kumuh. Hal-hal kecil seperti ini menurut gue penting banget untuk dipertimbangin ketika kita beli rumah. Karena itu dia, kita pengen rumah kita satu jalur ini, perumahan ketika kita pulang akan selalu kelihatan rapi. Oke, sekarang kita mau ngomongin fasad bangunannya. Fasad bangunannya ini ada satu lembaran dinding putih yang besar. Ini kelihatannya seperti 2 lantai, padahal sebenarnya rumah ini cuma 1 lantai. Kenapa bisa begitu? Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini kan di tengahnya ada inner garden. Ada satu genteng yang menuju ke tengah dan dari belakang itu menuju ke tengah juga. Karena dia segitiganya di sini,
Itu ngebikin kita bisa bikin satu lembaran yang tinggi seperti ini dan ngebikin rumah kita itu kelihatan seperti 2 lantai. Kalau kita mau bikin satu rumah minimalis itu, kita harus berpikirnya ada permainan maju mundur supaya kelihatan menarik. Nah, ini permainan majunya itu dari yang putih ini, yang ada pantulan dari si tanaman ini. Dan yang menariknya adalah di bagian sininya, teman-teman. Di bagian sini tuh dicoak. Jadi seakan-akan si abu-abunya ini itu dia mundur. Dan yang menariknya adalah di sini ada jendelanya. Jendela mati itu dipisah sama tembok, habis itu sambung lagi sama jendela mati, hidup, dan mati ini. Kalau teman-teman lihat, itu fungsinya adalah untuk naruh pergola ini. Jadi disetutnya di situ. Nah, kalau kita mau bikin yang model seperti ini, satu garis yang ada di besi hitam ini, itu dia bukan cuma tembok biasa, tapi harus beton bertulang supaya kuat untuk disetut. Nah, yang menariknya dari kanopinya, ini adalah bagian sininya. Ini dia bikin dari beton bertulang beneran, teman-teman. Biasanya kalau di perumahan-perumahan kita cuman ngelihat mereka pakai besi aja seperti yang di sebelah nih. Tapi kalau ini dia bikin kolomnya dan baloknya itu benar-benar dari beton. Baru di atasnya ditimpa sama kanopi yang gunain besi 5x10. Baru di atasnya dikasih kaca tempered. Kenapa harus kaca tempered? Supaya ya itu dia. Kita udah bikin jendela sebesar itu. Kalau kita nggak pakai kaca tempered seperti ini, cahayanya juga nggak akan masuk dengan maksimal. Oke. Ada yang menarik di bagian depan ini. Ini dia bikin potnya di atas, seperti yang tadi gue udah bilang, ini tanamannya akan menyuntai-juntai ke bawah. Cuman yang menariknya adalah permainan tali airnya. Kalau tali airnya teman-teman bisa lihat nih, ada yang besar, kecil, sedang, kecil, kecil, sedang, sedang. Itu ngebikin rumah ini kelihatannya bener-bener makin modern lagi. Cuman kalau kita mau bikin seperti ini, pola seperti ini ya teman-teman, tinggal pause video ini, habis itu bisa kasih ke tukang bangunan minta dibikinin seperti ini. Cuman harus diingat ya, ini tuh dibagi lagi di tengah, dan yang bagian bawah itu sama bagian atas beda cara naruh tali airnya. Nah, begitu juga di sini carportnya menarik, teman-teman. Dia ada permainan tali air ya. Jadi ini seperti susun bata, dan ini dikasih tali air seperti ini. Tapi ada satu hal yang gue highlight, ini menarik banget. Jadi kalau misalnya kita sekarang bikin satu carport itu dan kita pengen semen expose, kadang-kadang semen kita itu ngacinya itu nggak rata. Jadi warnanya itu belang-belang, atau tiba-tiba ini dikerjainnya nggak terakhir-terakhir banget. Akhirnya banyak orang lewat, ketumpahan cat segala macam, jadinya belang-belang. Ada satu metode yang menarik seperti di rumah ini. Jadi ini tuh di coating lagi, teman-teman. Di coating yang motifnya semen, tapi kasar aja. Jadi hasilnya kita tetap dapat semen expose, tapi kelihatannya bersih seperti carport ini. Di cat coating nih, di cat coating semen. Nah, kalau lu perhatiin nih, ini kasar, tuh, digoret-goret gitu aja. Jadi tetap kelihatan bener-bener kayak semen expose. Ya. Yang menarik di rumah ini juga udah disediain stop kontak nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya motor listrik atau mobil listrik, ya udah tinggal colok aja, nggak perlu bikin lagi stop kontak sendiri. Jadi emang udah disiapin ketika kita beli rumah ini. Nah, teman-teman, di sini ada satu permainan dari roster. Kalau kita ngeliatnya dari depan, ini tuh sebenarnya bagian dari maju mundurnya juga nih. Kalau kita bikin bolong ya kurang menarik. Kalau kita bikin masif, bener-bener ketutup-ketutup gitu dan nggak ada udara sirkulasi yang baik. Makanya di sini dikasih roster. Dan ini rosternya juga menarik. Roster zaman sekarang itu masangnya nggak pernah bener-bener bisa rapi, teman-teman. Karena kan di pertemuan-pertemuannya itu pasti ada aja lah cacatnya gitu. Sekali lagi di rumah Icon ini mereka ngakalinnya dengan ngasih coating semen. Jadi begitu udah dipasang, dihalusin lagi sedikit-sedikit, belang-belangnya itu semua langsung dikasih coating. Tapi ya itu dia, cara ngotingnya itu bener-bener kasar, biar tetap kelihatan rosternya ini alami. Ini ide menarik buat teman-teman yang lagi pengen bikin coffee shop atau pengen bikin di rumahnya, takut roster itu pertemuan-pertemuan yang nggak rapi, ya bisa digunain cara seperti ini, gunain coating motif semen. Bukan motif semen sih, warna semen, dan dibikin motifnya itu dari kekasaran kita nguas finishing seperti ini. Oke, ini menarik. Begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu batu sikat dan satu tempat duduk.
Ini enak banget sih. Ini cocok banget buat temen-temen yang masih muda, yang tamunya masih banyak. Jadi di depan aja nih udah bisa dipakai untuk tempat nongkrong. Dan privasinya tetap terjaga. Kenapa? Karena di sini ada si pot yang tinggi tadi teman-teman. Jadi ketika kita nongkrong-nongkrong di sini, tetangga juga nggak terlalu ngelihat, bahkan nggak ngelihat karena udah ketutupan sama bunga-bunga yang ada di atas ini. Dan ini seru banget. Jadi kita tinggal duduk di sini, kita kasih di situ ada kursi-kursi lagi, udah bisa nongkrong di luar. Yuk sekarang kita mau menuju ke dalam rumahnya. Oh ini keren sih. Detail, gue suka banget karena ini langsung dapat 3 step ke sini. Dan untuk bikin tangga ini semakin lebar lagi, itu dia dicoak ke dalam seperti ini teman-teman. Ditonjolin ke depan. Dan ini detail banget sih. Jarang banget ada developer yang mau bikin sedetail ini. Tapi lihat deh, karena detail-detail yang seperti ini, itu yang ngebikin ya tangga ini atau si teras ini jadi nggak biasa-biasa aja. Jadi lebih menarik lagi. Dan ini dia gunain keramik 45-45. Dan gue suka banget sih kalau teman-teman lihat di sini ya. Lihat deh, pemilihan warna keramik ini, pemilihan warna tembok di sini, dan pemilihan cat coating buat si roster ini. Bener-bener match banget. Nah, cat roster ini itu juga digunain di sini nih untuk ngedapetin tampilan alami dari bangku ini. Berasa kayak di mana, Bang? Kayak di kafe kan? Karena ada tempat duduk seperti ini. Dan ini ada satu pohon. Namanya adalah helicopter tree. Nah, yuk, kita masuk ke dalam. Hah? Ini belum tumbuh besar, doi. Kalau udah tumbuh besar dia kayak helikopter, lebar. Orang nggak sabaran. Dan kalau kita mau teras kita nggak biasa-biasa aja ya mungkin bisa dicoak ke bawah seperti ini dan dikasih batu koral warna putih. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah kalau kita punya teras seluas ini dan sinar mataharinya itu nggak langsung ngenain si pintu ini dan juga air hujan nggak sampai ngebasahin pintu seperti ini, kita bisa pakai pintu double triplex seperti ini yang dilapis HPL. Dan yang menariknya adalah bagian kusennya. Kusennya ini dia gunain kayu, teman-teman. Tapi supaya warnanya itu bisa sama seperti pintu ini, dia dilapis lagi sama HPL. Jadinya ada sebuah pintu dan kusen yang kalau ditutup itu warnanya benar-benar sama. Dan ini seperti yang sering gue bilang, kalau kita mau gunain satu handle panjang seperti ini ya kita harus gunain yang model pelor seperti ini. Cuma sayangnya pintu ini belum dikasih smart lock nih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang pengen bikin dia jadi pintu yang canggih, ya gampang. Tinggal pakai bardi, habis itu plus pemasangan, langsung dipasang. 2 hari udah jadi. Di Malang juga ada. Dan di Malang udah ada. 2 hari itu bukan pemasangannya, bro. 2 hari nunggu orangnya datang. 2 hari nunggu orangnya datang paling lama. Habis itu ya udah, tinggal dipasang. Dan di Malang juga udah ada loh, teman-teman. Nah begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu tempat. Wah ini menarik sih. Jadi bagian ini adalah tempat untuk naruh sepatu nih teman-teman. Jadi modelnya geser. Keren ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin satu tempat sepatu itu kan dia harus miring-miring seperti ini. Dan ini sebenarnya harus kerjasama yang baik juga antara desainer interior sama arsiteknya. Karena arsiteknya itu nyisain tempat untuk ngebikin satu rak sepatu. Ini kan sebenarnya begitu dibuka pintunya, ini ada, kalau misalnya kita nggak bikin rak sepatu, ini adalah satu ruang tak berguna. Tapi ini sebenarnya udah janjian antara arsitek sama desainer interiornya, ini bakal jadi space untuk sepatu. Makanya jadinya bener-bener fit in banget untuk jadi tempat sepatu. Dan ini kerennya, di bagian atasnya masih bisa untuk naruh, ya ini nih, helm. Ini helm, bukan helm, topi, ya kan? Abis itu helm, segala macam bisa ditaruh di sini. Salah, men. Untuk baru bilang ini sarung gitu, enggak ya? Ini shawl. Jadi di sini juga masih bisa ditaruh helm-helm segala macam. Habis itu di bagian sini ya itu tadi bisa untuk naruh sepatu. Nah ini model handle-nya juga lucu. Kalau teman-teman mau nyontek juga bisa. Ada model handle yang seperti ini. Caranya gimana? Jadi ini untuk dapetin 18 mili-nya ini pakai triplex 9 mili sama 9 mili. Cuman 9 mili yang depan itu dicoak seperti ini. Baru digabung.
Habis itu dikasih HPL dan ditempel edging. Oke, modelnya zigzag. Tapi yang seru adalah bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu masih dikasih lampu. Gunanya apa? Di bagian bawah itu masih dikasih lampu. Jadi kalau kita nih pulang dalam keadaan gelap, kita masih bisa ngelihat tempat untuk melangkah kita dengan jelas. Banyak material yang jarang dipakai di rumah-rumah lain, dan gue baru lihat di sini ternyata dipasang itu benar-benar bagus. Contohnya adalah keramik ini. Ini adalah homogeneous style motif white Carrara. Biasanya kalau gue milih motif seperti ini, gue pasang di kamar mandi. Tapi ternyata ketika ditaruh di lantai utama, hasilnya benar-benar menarik. Satu, rumah kelihatan mewah, tapi karena warna putihnya ini tuh benar-benar putih, yang ngebikin rumah ini tuh benar-benar kesannya terang. Dan yang gue suka adalah ketika dipadu padan sama ini nih, plain, warna hitam, benar-benar matching banget. Dan untuk plainnya ini bahannya dari PVC warna hitam. Nah sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini dia gunain aluminium, warnanya hitam, dan yang gue suka adalah di sininya nih teman-teman. Dia udah pakai sealant warna hitam dan karet-karetnya juga warna hitam. Kenapa sih harus pakai warna hitam? Ya karena supaya nggak cepet kotor teman-teman. Kalau bayangin di sini warna putih, lama-lama dia menguning atau ada debu-debu dia akan nempel, kelihatan banget. Tapi kalau kita pilih warna sealantnya hitam, itu dia akan selalu awet dan kelihatan selalu bersih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini menarik banget, jadi begitu masuk kita langsung ketemu sama satu space yang terpisah. Kalau teman-teman lihat di belakang itu adalah ruang private-nya, jadi di situ ada 2 kamar, sedangkan di sini adalah ruang publiknya. Jadi zaman sekarang itu kita namanya juga anak muda ya, masih sering ngumpulin temen di rumah. Ini cocok banget. Kenapa? Karena itu dia, di bagian sini ini adalah public dan di sebelah sana adalah ruang private ya. Kalau misalnya kita bener-bener banyak banget yang datang, masih bisa nongkrong di sini. Kita bahas satu-satu di sini. Ini wall panelnya menarik karena ini gunain HPL, motifnya itu adalah fabric teman-teman, dan dikasih tali air warna hitam di sini. Satu ya fungsinya adalah untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih tinggi lagi. Dan yang gue suka adalah di bagian atas ini. Di bagian atas ini ditambahin pakai gypsum supaya kelihatan wall TV ini itu built-in sama dindingnya. Keren ya? Jadi kalau teman-teman bayangin ini gak dikasih gypsum yang maju seperti ini, dia akan di belakang kan? Nah itu kelihatannya akan biasa aja. Tapi kalau dibikin built-in seperti ini kelihatannya lebih rapi dan lebih modern. Apalagi dengan ada tambahan seperti ini, kita bisa kasih LED strip seperti ini. Nah jadi dapat bias lampu ke dinding yang dekat sama dia itu. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, ini simple aja, semuanya laci-laci, namanya juga rumah compact, jadi harus banyak penyimpenannya dan udah soft closing. Modelnya dicowok miring seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin seperti ini, jangan lupa di sini dikasih space ya, supaya kita enak untuk narik pakai jari. Nah ini itu sekitar 2 cm teman-teman. Nah sekarang kita pindah ke sini. Ini adalah dapur ya. Gue suka pemilihan dari warna HPL ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini adalah warna kayu yang ke arah putih. Cocok banget sama white Carrara yang dipakai buat homogeneous style-nya ini. Yang benar-benar ngebikin rumah ini tuh kesannya benar-benar luas. Dan di sini juga ada dapur ya. Dapurnya benar-benar besar, jadi cocok banget buat kita yang suka ngumpulin teman-teman di rumah nih. Karena ya itu, kalau kita ngumpulin teman-teman di rumah, ya pasti kan biasanya kegiatannya adalah memasak. Nah, ini dapurnya benar-benar proper banget untuk masak. Dan yang kerennya lagi, ini benar-benar bagus sirkulasinya. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau dapur ini lagi kita pakai buat masak, ternyata juga dimanfaatin buat makan di sini. Dan ini jangan lupa ya teman-teman, kalau kita bikin dapur itu kan tingginya 85 cm. Jadi kita harus pakai kursi bar kalau kita mau bikin satu dapur yang multifungsi seperti ini, bisa dimanfaatin untuk jadi meja makan juga. Ini enak banget sih untuk makan di sini, karena ya itu dia pakai kursi bar seperti ini. Dan yang gue suka, detail banget sampai di bagian bawahnya ini juga dikasih tali air warna hitam. Kalau untuk top table-nya ini gunain white Carrara, tapi ini benar-benar marmer beneran. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia udah gunain kompor induksi. Dan di sininya
pakai cooker hood yang model Modena tapi yang sederhana aja, tapi ukurannya bener-bener pas sama kompornya. Kenapa gitu? Karena yang bener itu adalah seperti ini. Cooker hood itu harus lebih besar daripada kompornya. Karena kalau kita bikin lebih kecil, cooker hood itu fungsinya dua. Satu kan untuk menghisap makanan, nomor dua itu adalah untuk menghisap minyak. Jadi kalau kita masak itu kan suka minyak-minyak itu suka naik ke atas kan. Kadang-kadang kalau di rumah-rumah zaman dulu itu di atapnya itu sampai hitam gitu, ada bintik-bintik hitam dan itu susah banget dibersihin ya. Bahkan kalau kita mau ngecat lagi itu nggak bisa langsung dikasih cat tembok aja, tapi harus dikasih cat minyak dulu, habis itu tunggu kering baru dicat tembok. Nah itu kan ngerepotin banget, makanya kita harus punya cooker hood. Nah cooker hoodnya juga kalau misalnya ukurannya kecil, ya minyaknya tetap bisa ke samping-samping gitu. Nah akhirnya ya percuma juga kita punya cooker hood. Jadi kalau kita mau milih cooker hood ya harus seperti ini, ukurannya harus lebih besar daripada kompornya. Dan di bagian bawah kompor ini udah ada banyak laci-lacinya teman-teman. Ada 3 laci di sini. Dan semuanya udah soft closing. Di sini juga berfungsi sebagai kabinet. Dan sekali lagi kalau teman-teman lihat di bagian atasnya ini dibikin seakan-akan built-in juga. Dengan ditambahin ada gypsum di atas dari kabinet ini. Jadi kelihatannya rapi banget sih, dan bisa dikasih lampu seperti ini yang pedarnya itu benar-benar kelihatan di tembok. Menarik banget. Nah di ujung ini ada satu tempat buat naruh kulkas nih teman-teman, dan yang kerennya adalah ketika si pintu geser ini dibuka, dia nggak nabrak sama bagian ini. Jadi ketika arsitek yang ngedesain rumah ini dia udah mikirin di sini itu mau diletakin kulkas, jadi pintunya juga nggak terlalu besar, nggak kebesaran sampai nabrak ke kulkas ini. Dan yang paling mantepnya adalah di bagian ini ada pintu lipat geser. Dan udah pakai engselnya itu dari Wina. Wina ini adalah salah satu merek engsel yang udah lama banget, spesialis buat pintu geser seperti ini, lipat geser, jadi udah nggak usah dipertanyain lagi ketahanannya. Dan itu digunain di The Icon ini. Ini adalah yang menarik, jadi kalau itu jendela dibuka, ini sirkulasi udaranya benar-benar bagus banget. Apalagi ketika jendela ini juga dibuka, semua akan dapat sirkulasi yang bagus di dalam rumah. Nah teman-teman, ini adalah bagian yang menarik. Ini adalah tempat semi outdoor, ini enak banget sih. Jadi kalau kita ngumpulin teman-teman di sini, bisa banyak banget. Di sofa itu bisa 2+2, di sini bisa 3 orang lagi. Masih bisa duduk di tangga bahkan di sini. Dan itu dia, di sini itu adalah bagian outdoor ya. Teman-teman tahu lah kalau di Malang itu kan suasananya dingin. Jadi kita nongkrong di outdoor itu bener-bener enak banget. Dan ini bisa diakomodasi dengan baik di rumah ini. Dan nggak lupa kalau kita mau bikin satu rumah itu ya harus centil. Contohnya seperti ini. Ini dia gunain batu koral putih. Di sininya ada LED-nya yang muter. Abis itu jangan lupa di bagian sininya. Ini tuh ada step-stepnya itu. Di tengah-tengahnya itu ada tali airnya yang diisi pakai batu koral juga. Bener-bener centil tapi ngebikin rumah ini sangat kelihatan menarik. Nah, di sini juga menarik kalau teman-teman lihat, ini ada topi-topiannya. Jadi topi-topiannya itu model tipis aja, tapi nggak lupa tetap ada tali airnya di sini. Nah, itu seperti yang gue bilang, fungsinya adalah ketika ada air jatuh, dia akan merembet ke sini dan air itu akan jatuh langsung ke bawah, jadi nggak ngotorin yang di bagian sebelah sini. Kalau di sini adalah tempat untuk nongkrong outdoor, di sini adalah tempat untuk service area. Dan yang menariknya di bagian atasnya itu udah dikasih kanopi dan temper. Nah, ini teman-teman bisa lihat deh, ini enak banget. Di sini ada mesin cuci front loading dan di atasnya itu ada tempat untuk setrika. Inilah keunggulan kalau kita milih mesin cuci front loading. Kalau kita top loading ya kita pasti bukanya ke atas, jadi di sini tuh nggak bisa digunain untuk setrika teman-teman, atau dibikin ambalan seperti ini. Tapi kalau kita pakai front loading ya kita bisa nih, karena dia dibukanya dari depan. Tapi harus diingat kalau pakai front loading itu deterjennya bukan deterjen yang biasa, dia ada deterjen spesialnya. Dan kelebihan lain dari front loading itu adalah kalau kita punya kaos dicucinya pakai front loading, itu nggak akan cepet rusak. Jadi kalau misalnya kita punya kerah-kerah yang blunter-blunter itu nggak akan terjadi kalau kita beli. Bukan nggak akan terjadi sih bro, bisa juga sih, cuman lama lah sampai jadi rusaknya gitu. Oke, dan
sekali lagi dia centil juga di sini teman-teman. Di sini dikasih batu koral putih. Dan ini keren sih. Ini dikasih batu candi teman-teman. Dan yang gue suka adalah cara ngeletakinnya. Ngeletakinnya nggak biasa gitu teman-teman. Kalau biasa kan dia cuma rata-rata aja. Kalau ini nggak, dia disusun vertikal dan susun bata. Kelihatan jauh lebih mewah dan detail banget sih. Kalau teman-teman lihat ya, antara batu dan dinding dikasih silen. Bisa dibilang Araya ini adalah developer yang benar-benar detail di finishingnya. Sekarang kita naik ke atas. Ini enak loh. Jadi andai kan ini udah ramai banget bro. Kita ngumpul nih ramai banget. Masih kurang juga tempatnya. Masih bisa duduk di sini. Ini cocok banget buat anak muda sih. Lo ngomong gitu biasanya ngomongin apa? Apa? Ngomong gitu biasanya ngomongin apa? Politik ya, Mas. Acara ya? Acara ya? Apa? Acara. Ya. Acara apaan? Acara, mungkin acara apa kayak gitu. Mau nyela nih. Dia mau nyela. Dia mau nyela cuma bingung diri. Dia pengen nyelain lu bro. Iya, dia tapi mau nyela nih. tapi karena kan wah ini Bewok nggak kawin-kawin. Tapi ternyata dia kawin teman-teman Desember ini. Iya kan? Jadi udah nggak bisa dicela lagi. Bener nggak? Nggak boleh dicela lagi. Ternyata dia bisa dibilang pria yang bertanggung jawab. Iya. Mudah-mudahan langgeng loh. Amin. Oh, satu lagi bro, ini kelewatan nih. Ini padahal nih yang ngebedain dia sama developer lain. Coba deh, teman-teman bisa lihat di sini. Ini biasanya tuh udah semen aja, bisa dicat. Kalau dia nggak, dipotong lagi tipis homogeneous style ya, habis itu ditempel. Tapi hasilnya, detail-detailnya itu yang bikin rumah ini menarik banget. Contoh ya, ketika kita duduk di sini nih, kita duduk di sini, kita lagi mandang ininya gitu ya. Kan lama-lama kalau kita beli rumah kan lama-lama detail tuh, lihat ya. Jadi kita bakal seneng banget ketika bagian sini juga dikeramikin seperti ini, detail. Bagus. Yuk sekarang kita menuju ke ruang private ya. Begitu naik ada 2 kamar teman-teman, ini kamar tidur utama dan yang ini adalah kamar tidur anaknya. Nah sekarang kita ke kamar mandinya dulu deh. Jadi begitu naik langsung ada kamar mandinya di sini. Kamar mandinya udah pakai rain shower. Dan di sini ada klosetnya merek Toto. Dan gue suka sih sebenarnya pemilihan warna ini itu abu-abunya bagus. Cuma menurut gue nih agak terlalu gelap. Karena ini kalau kita mau pakai yang warna gelap seperti ini ya, kalau kena air tuh suka akan berjamur air, kelihatannya lebih cepat. Kalau gue akan lebih milih yang warnanya lebih terang supaya jamur airnya tuh nyaru gitu, nggak kelihatan banget. Dan kalau menurut gue lebih bagus shower ini tuh ada di sebelah sini. Nah kalau di sebelah sini kita masih bisa pasang tirai. Habis itu di bagian sininya tuh benar-benar kering. Tapi ya itu pilihan juga sih, karena kadang-kadang orang itu nggak pengen ada kloset langsung ketika buka pintu. Tapi kalau gue tetap akan milih taruh di situ karena gue lebih suka yang kamar mandi kering. Nah kalau teman-teman lebih suka yang mana? Karena ini menurut gue masih bisa dibuka keluar gini pintunya. Habis itu kloset baru ketemu sama shower. Tapi ini gue suka detail. Di atas itu plafonnya itu dicowok ke dalam, habis itu dikasih LED teman-teman. Dan di situ dia ngeletakin satu exhaust yang letaknya persis di atas kloset. Jadi pas banget untuk langsung narik bau-bau yang tidak diinginkan. Nah sekarang kita masuk ke kamar tidur anak ya. Di kamar tidur anak ini cukup lengkap karena di sini ada satu tempat yang bisa digunain untuk rias dan untuk belajar. Dan ini gue suka banget sih. Jadi kita pakai stool seperti ini. Abis itu kalau teman-teman lihat di sini kan dia bisa dibuka nih lacinya. Dan ini tuh bener-bener enak. Tinggi gue 185 cm itu ketika dibuka begini aja nggak kena ke paha gitu. Jadi ketika kita lagi mau nulis, habis kita mau nyari barang kita tinggal buka, itu nggak mesti begini-begini dulu gitu. Bagus nih ukurannya. Dan dia modelnya dicowok dari bawah. Dan ini gue suka banget sih teman-teman karena ini letakinnya begini kan. Jadi kalau kita taruh begini tuh nggak akan kejepit. Dan detail di sebelah sininya tuh ada lengkungan-lengkungannya, menarik ya. Dan udah ini dimatiin. Oke, jadi ini cerminnya itu dimatiin persis di
depan jendela. Enak sih. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Kalau untuk lemarinya dia sederhana aja. Gunain aluminium, habis itu dikasih kaca clear aja. Di sini masih ada laci-laci. Namanya juga rumah compact, jadi harus banyak tempat penyimpanannya. Tapi layoutnya enak banget karena kita masih dapat satu tempat tidur single yang ukurannya cukup luas, bukan yang 90. Dan di sebelahnya itu masih punya satu bedside table. Dan yang kerennya, nah ini kalau teman-teman lihat nih di sini. Ini dia gunain homogeneous style seperti yang ada di depan, motif white Carrara. Kalau kita mau ngakalin nggak mau pakai marmer, kita bisa pakai homogeneous style seperti ini. Cuman ya itu dia, hasil di sininya itu mesti benar-benar hati-hati banget, masangnya harus halus banget. Kalau nggak finishingnya kelihatan jelek. Jadi mesti dibikinnya seperti ini nih. Dia numpuknya itu nggak benar-benar numpuk ini, tapi ada yang satu agak maju, yang satu agak mundur gitu. Bagus. Bisa jadi solusi yang menarik juga kalau kita kepengen punya satu bedside table yang kelihatannya mewah. Dan namanya juga rumah compact, sampai di bagian bawah tempat tidurnya pun juga bisa jadi tempat-tempat penyimpanan. Karena penting, kalau kita punya rumah yang compact itu kita harus punya banyak penyimpanan. Kenapa? Kalau enggak rumah kita bakal berantakan. Barang-barangnya baru beli barang, nggak ada tempat penyimpanannya, akhirnya ya taruh di mana-mana, nggak bakal serapi rumah ini. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya, dan yang menariknya adalah langsung di sini. Dia gunain jendela geser di sini, dan langsung ketemu sama tanaman lidah mertua. Di depan kamar ada Depan kamar, lidah mertua. iya, bener dong bro. Biar inget terus. Ya kan? Kamu kalau macem-macem, aku bilangin mertua gitu ya. Langsung lidah mertua, bener juga sih. Tapi lidah mertua itu adalah tanaman yang paling gampang dirawat bro. Jadi kalau kita pengen nyari tanaman-tanaman buat di rumah, carilah tanaman yang banyak dipilih sama developer. Kenapa? Karena ya perawatannya benar-benar mudah. Dan ini lihat deh, ini kan kalau bisa dilihat dari sini sampai sini adalah bagian dari potnya si lidah mertua ini. Dan ukurannya itu enak banget, udah diukur. Jadi ketika kita taruh bedside table di sini juga nggak ngeganggu pemandangan ketika kita nikmatin si lidah mertua itu. Oke, di belakangnya ini kalau teman-teman lihat ada LED-nya dan ada wall panelnya. Wall panelnya itu ada dua teman-teman. Jadi satu ini dimajuin, satu lagi yang di belakangnya. Yang di belakang ini masih pakai motif fabric. Kenapa dimajuin? Supaya bisa jadi tempat LED-nya. Jadi kita punya ambience dari belakang headboard kita. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalau kita mau bikin satu interior menarik itu adalah banyakin lampunya, kecilin wattnya. Jadi banyakin aja lampunya, wattnya yang dikecilin. Daripada kita pakai satu lampu yang wattnya besar, habis itu udah gitu aja. Nggak ada ambience-ambience yang menarik seperti di kamar ini. Kalau teman-teman lihat di sini udah ada LED di belakang headboard, udah ada lampu di sebelah tempat tidur. Habis itu teman-teman lihat di sini juga ada spotlight, dan tetap ada lampu di tengah. Nah ini enaknya adalah kita bisa dapat banyak ambience. Ketika ini dimatiin, spotlightnya mati semua. Ketika ini yang dimatiin, yang tengah mati. Nah ada cuman lampu yang ada di belakang itu. Dan itu dimatiinnya dari samping tempat tidur. Jadi kita punya beraneka ragam ambience ketika ada di dalam kamar. Dan itu berhubungan sama mood. Nah bener nggak? Iya kan? Moodnya lagi marah-marah nih, baru pulang kan? Suami pulang telat gitu bro, ya kan? Habis itu bininya marah-marah di situ kan? Setelin lampunya, matiin semua, tinggal yang belakangnya, berubah jadi romantis lagi. Layoutnya menarik banget teman-teman. Kenapa? Karena di bagian sini itu yang dijadiin satu garis untuk lemari dan meja rias. Jadi benar-benar menghemat space. Kita bisa dapat satu tempat tidur queen yang benar-benar enak, tapi tetap masih punya sirkulasi yang besar. Karena itu dia, mereka ngeletakinnya itu di satu garis seperti ini. Ini adalah satu tempat buat meja rias yang bisa dipakai untuk belajar juga, dan ada lemarinya. Ini sebenarnya perpaduan yang menarik ya teman-teman, bisa dicontek juga. Jadi kalau kita mau bikin lemari itu, ininya tetap dikeluarin nih. Diliatin ininya. Habis itu di dalamnya itu baru ada
daun pintunya. Nah, daun pintunya itu dibikin menarik. Yang ini dibikin fabric, yang di sebelah sini itu dikasih HPL warna coklat tua dan dikasih tali air. Tapi tetap terbingkai sama bingkainya ini. Bagus loh, jadi kesannya tuh modern, tapi nggak bener-bener minimalis banget gitu. Masih ada centil-centilnya, jadi apa ya, kayak Skandinavian lah. Bagus nih untuk dijadiin contekan kalau kita mau bikin lemari. Dan di ujung ini masih ada tempat untuk naruh-naruh pajangan, untuk tas, untuk figura-figura juga cocok ada di ujung sini. Dan yang gue suka detail di sini, bukan standar-standar aja tapi masih dicoak seperti ini. Dan yang kerennya kalau diperhatiin di atas ada HPL-nya. Jadi dia drop ceiling tapi di bagian sini itu dikasih HPL. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Yoyo dari Araya. Nah kita mau nanya sama Pak Yoyo, cuman ya itu dia, sekarang masih pandemi COVID, jadi gue masih tetap pakai masker. Kalau Pak Yoyo jangan, supaya nanti teman-teman satu Indonesia bisa kenal sama Pak Yoyo. Halo, apa kabar Pak Yoyo? Halo, baik. Nah Pak Yoyo, kita mau nanya ya, kenapa sih orang harus beli di The Araya dan khususnya di Icon ini? Ya, yang pertama, Araya ini adalah pengembang yang skalanya paling besar di Malang. Oke. Jadi kita punya 1000 hektar, ya tentunya investasi itu akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya proyek kita. Oke. Perkembangannya Araya. Jadi di sini sekarang Araya ini sudah pengembangan tahap ketiga. Per tahap itu 200 hektar loh. Yang kita kembangkan 200 hektar. Jadi kita ini ada mall, ada XX1 di situ, ada Starbucks, ada rumah sakit, ada lapangan golf, ada banyak cafe, ada family club, semua kelengkapan itu udah ada. Bahkan ada kampus Binus University di lokasi kita. Jadi itu akan membuat investasi orang akan terus berkembang di situ. Jadi kalau mau cari rumah, kelengkapannya banyak, fasilitasnya lengkap, ya di The Araya gitu. Nah, Icon ini salah satu produk dari The Araya, meskipun di antara banyak produk yang lain. Tetapi ini adalah produk unggulan kita yang kali ini, yang kita mau menggabungkan suasana Malang yang sejuk, yang enak, dengan desain rumah yang memang mengakomodasi itu semua. Pencahayaannya lah, pengudaraannya lah, dan Mas Irman pasti sudah tahu persis arsitektur itu harus seperti apa, sehingga fungsional, kenyamanan itu akan didapatkan di sini. Dan kita konsepnya adalah cluster-cluster gitu. Nah, dalam satu cluster itu hanya ada sekitar 100 sampai 150 unit rumah yang terjaga 24 jam, aman, nyaman. Ya, kenapa nggak pilih di tempat yang seperti itu? Nah, ini yang kita unggulkan berkaitan dengan konsep-konsep clustering, facilities, dan sebagainya yang kita pisahkan nih. Kalau mau tinggal di kawasan residensial yang nyaman dalam klaster-klaster yang seperti ini, tapi nggak terlalu jauh dengan kawasan bisnis. Ada dekat kafe, dekat kampus, nanti ada sekolah di situ, ada tempat ibadah dan sebagainya, yang semua aktivitas sebetulnya kita mau masukkan dalam pengembangan kita di The Araya ini, gitu. Oke, sekarang kita sampai ke acara paling penting nih di acara kita, Pak. Masalah duitnya. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli di Icon ini, itu berapa sih, Pak? Dan ada cara bayar yang gampang nggak? Ya, yang pertama harga nih ya. Harga Icon ini untuk tipe 64 tanah 90, kisaran harga antara sekitar 800-an juta. 800. Dan cara bayarnya ada banyak alternatif bayar yang bisa dipilih. Yang pertama, tunai bertahap. Nah, tunai bertahap itu bisa tahapannya sampai mulai masa pembangunan sampai serah terima selama masa proses pembangunan. Jadi bisa sampai 24 bulan, artinya 2 tahun nih diangsur kayak gitu. Atau dengan cara KPR. Ini yang paling ideal untuk orang-orang ya, KPR. Karena gini, KPR ini DP-nya aja cukup bisa sampai 5% lah. DP-nya cuma 5%? 5% doang gitu ya. Tapi 5% itu malah bisa diangsur 2 kali gitu ya. Atau DP-nya dia 20%, angsur 8 kali. Ya, angsur 8 kali, kemudian sisanya di KPR-kan. Serah terima rumah kita kurang lebih kalau kayak gitu di 12 bulan. Jadi di 12 bulan. Nah, dan harga yang kita berikan untuk user itu sudah include semuanya, perpajakan. PPN 11% masuk, BPHTB masuk. Kemudian kita kasih juga dia member family club. Jadi dia bisa nikmati satu family yang tinggal di sini
untuk menikmati swimming pool di tempat kita, di family club kita. Oke. Free selama 1 tahun. Kemudian harga itu juga sudah termasuk kabel TV, ya, internet, kemudian listrik, air dan sebagainya udah include semua di situ. Jadi nggak ada tambahan apapun di harga tersebut gitu. Jadi ini spesial yang kita berikan kepada pembeli-pembeli kita. Bahkan kalau pembeli mau konsepnya interior nih, seperti rumah contoh persis kayak gitu, kita juga bisa berikan. Jadi ini opsional-opsional yang bisa membuat orang jadi lebih mudah untuk punya rumah dan tinggal di Araya. Oke, makasih banyak Pak untuk Ya. wawancaranya ya. Banyak material yang menarik di rumah ini dan tadinya ada banyak material yang menarik di rumah ini yang tadinya kita nggak kepikiran, tapi begitu ngeliat rumah ini banyak material di rumah ini yang menarik, yang tadinya menurut gue banyak material yang menarik di rumah ini, dan ternyata karena ada semi outdoor seperti ini, dan ada juga bagian di dalamnya. Nggak gitu sih bro. Ini dia gunain jendela geser. Di sini. Terus ngapain kalau udah gitu? Remang gitu. Jelasin kenapa pulang telat? Enggak. Nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin ya? Langsung berbuat aja. Nggak, jangan gitu bro. Banyak yang nonton anak-anak masuk bloopers ngepet.